Oke, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemanfaatan Bahan Alam Rotan, Bambu, dan Daun Pandan. Yang beranggotakan, next, Kak. Saya sendiri, Kusnul Maisya Afif, dengan NIM 122330016. Saya Sardevi Katrin Aldapanen dengan NIM 122330035. Saya Marisa Retnalia Pasaribu dengan NIM 123330085. Next. Baik, langsung saja. Rotan adalah salah satu jenis tanaman merambat dari keluarga Palmae atau Araceae yang tumbuh di daerah tropis, terutama di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Rotan dikenal karena batangnya yang luntur namun kuat, sehingga sangat cocok dijadikan bahan baku untuk berbagai produk kerajinan dan furnitur. Next. Pemanfaatan rotan ada dua dari segi ekonominya. Rotan menjadi komoditas unggulan dalam industri kerajinan dan mebel karena memiliki nilai jual yang tinggi dan mampu bersaing di pasar global. Produk olahan rotan seperti furnitur, keranjang, hiasan rumah, dan aksesoris lainnya. Kalau dari segi lingkungannya, rotan merupakan bahan baku yang terbarukan dan ramah lingkungan. Tanaman ini memiliki masa tumbuh yang lebih cepat dibandingkan kayu keras serta tidak memerlukan penebangan pohon besar karena rotan tumbuh merambat di antara vegetasi hutan. Next. Teknologi pengolahan rotan. Proses pengolahan rotan umumnya dimulai dari pembersihan kulit, pengeringan, pengawetan, hingga pengeringan ulang dan penghalusan permukaan. Pada tahap lanjut, rotan dapat melalui proses pembelahan, pengulitan, pemasakan dengan minyak tanah atau solar, dan pemutihan untuk menghasilkan warna yang seragam dan menarik. Dalam pengolahan modern, teknologi seperti oven pengering otomatis, mesin belah, dan serut rotan, hingga teknik fumigasi sudah dipakai. Next. Standar produk rotan, standar yang umum digunakan itu mengenai rotan siap diolah atau RSO, yang menetapkan bahwa bahan baku rotan harus bebas dari jamur, retakan, dan memiliki kadar air maksimal 20%. Rotan kupas harus memiliki permukaan yang bersih dan seragam, bebas dari noda hitam atau cacat mekanis. Next, Kak. Nilai ekonomi produk rotan. Secara ekonomi, rotan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspor non-migas Indonesia. Nilai ekspor furnitur rotan Indonesia mencapai lebih dari 300 juta per tahun dengan negara tujuan utama yaitu Amerika Serikat, Jepang, Belanda, dan Jerman. Terus rotan juga memiliki keunggulan sebagai bahan baku yang ramah lingkungan dan dapat diperbarui. Next, Kak. Selanjutnya ada bambu. Oke. Bambu itu termasuk famili rumput-rumputan dan tanaman berbunga menahun. Disebut giant grass karena bentuknya yang seperti rumput raksasa, batangnya silinders, berongga, beruas, ringan, namun kuat. Bambu juga bisa tumbuh dengan cepat dan bisa dipanen dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun. Next. Selanjutnya, untuk pemanfaatan bambu sendiri, secara ekologis, akar serabutnya itu dapat menahan erosi dan menjaga kelembapan tanah. Kemudian dari sisi ekonominya tuh, bambu dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, perabot rumah tangga, furnitur, hingga produk modern seperti tumbler dan mug. Untuk sosial budaya, bambu sendiri menjadi bagian penting di tradisi lokal. Digunakan dalam kerajinan tangan alat musik seperti angklung dan gamelan. Selain itu, bambu dikenal sebagai bahan bangunan yang tahan gempa karena sifatnya yang elastis dan fleksibel. Next. Selanjutnya ada teknologi pengolahan bambu. Teknologi ini berkembang dengan cara tradisional ke modern yang meliputi pemotongan, pengeringan, pengawetan, dan pembentukan. Pengawetan ini penting karena bambu mudah diserang hama dan jamur. Metode modern seperti perendaman boraks, pengupasan, dan inkubasi digunakan di industri, seperti di PT Bintang Mitra Kencana. Teknologi ini juga mencakup pembuatan produk setengah jadi dan energi untuk meningkatkan nilai dan daya tahan bambu.
Selanjutnya ada standar produk bambu. Standarisasi bambu itu penting untuk menjamin mutunya, terutama dalam bidang konstruksi. Di Indonesia sendiri mengacu pada standar internasional seperti ISO 22156 dan ISO 22157 2004 terkait uji kekuatan bambu dengan sifat mekanis seperti kuat tarik hingga 2.750 kg per cm dan kuat tekannya hingga 588 kg per cm. Bambu berpotensi besar sebagai bahan konstruksi. Next. Selanjutnya, nilai ekonomi produk bambu. Bambu sendiri memiliki nilai ekonomi yang tinggi, baik secara langsung melalui penjualan batang ataupun dengan produk olahan. Di Desa Telaga, bambu sendiri menyumbang hingga 33,4% pendapatan rumah tangga petani. Di Kecamatan Sajira, nilai ekonomi total bambu dari 140 hektar mencapai lebih dari 36 miliar. Mencakup nilai tegakan, stok karbon, pencegahan erosi, dan nilai pilihan. Bambu juga berkontribusi terhadap devisa melalui ekspor dengan nilai perdagangan global mencapai 7 miliar pada tahun 2007. Next. Baik, selanjutnya ada bambu memiliki nilai ekonomi tinggi, baik selanjutnya ada daun pandan. Daun pandan merupakan salah satu jenis herbal yang banyak digunakan untuk menambah aroma, rasa, serta pewarna pada makanan. Daun pandan juga terdiri dari berbagai macam spesies, salah satunya adalah spesies daun pandan wangi. Daun pandan wangi juga berkhasiat sebagai obat untuk anemia, bau badan, diabetes, gonorea, sapremia, dan sifilis. Pada pengobatan beberapa penyakit, daun pandan wangi umumnya diseduh dengan air panas dan diminum secara rutin. Selanjutnya ada manfaat daun pandan. Daun pandan dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam masakan seperti menambah aroma maupun warna alami pada makanan sehingga dapat mengurangi penggunaan pewarna sintetis. Tak hanya sebagai pewarna dan penambah aroma alami, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional karena mengandung golongan senyawa yaitu flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, polifenol yang memiliki peran dalam aktivitas farmakologinya. Aktivitas itu diantaranya ada antibakteri, antidiabetik, anti kanker, dan antioksidan. Selanjutnya ada teknologi pengolahan daun pandan. Salah satu kerajinannya adalah anyaman yang terkenal dengan bahan baku daun pandan dan sudah sejak lama ditekuni. Namun dalam teknologi ini ada beberapa permasalahan, yaitu memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan kerajinan yang bagus karena membutuhkan waktu untuk pengeringannya. Apabila daun pandannya terlalu kering, maka akan mudah patah, dan apabila terlalu basah, maka akan mempersulit pewarnaan dan perekatan. Sehingga kadar air pada daun pandan perlu diperhatikan untuk menghasilkan anyaman yang baik. Standar produk daun pandan ada pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Permentan PP 130 bulan 4 2016 tentang pedoman sertifikasi pangan segar asal tumbuhan atau biasa disebut PSAT. Peraturan ini menjadi acuan menjamin keamanan mutu dan kelayakan konsumsi produk pangan segar seperti daun pandan yang dipasarkan dalam bentuk segar atau olahan minimal. Namun pada SNI belum ada standar khusus, tetapi ada standar umum, yaitu pada SNI 013169 tahun 1992 tentang penanganan hasil hortikultura. Selanjutnya nilai ekonomi daun pandan. Industri pewarna dan pengaroma memiliki prospek yang pasar yang sangat menjanjikan, khususnya dalam pembuatan kue dan roti. Peningkatan konsumsi masyarakat yang terus berkembang menyebabkan kebutuhan akan bahan tambahan alami seperti pengawarna hijau pada pandan pun ikut meningkat. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.